Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab turunnya kadar keimanan dalam diri kita. Sebab-sebab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebab eksternal dan sebab internal. Sebab internal itu berfokus pada sebab-sebab yang datang dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan sebab eksternal itu berasal dari sesuatu yang berada di luar diri kita. Contohnya lingkungan dan selainnya. Nah, sebab-sebab internal yang dapat mengurangi kadar keimanan kita itu dibagi menjadi beberapa bagian atau ada beberapa poin. Yang pertama, karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita terhadap ajaran agama Islam, karena ketidakpemahaman kita terhadap ajaran-ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka otomatis karena kita tidak tahu, karena kita tidak paham terhadap ajaran-ajaran agama Islam, terhadap ajaran-ajaran tauhid, ajaran syariat, itu dapat menurunkan kadar keimanan kita karena ketidaktahuan tersebut. Yang kedua, karena ketidakpedulian, keengganan, dan juga melupakan kehidupan akhirat. Tentu saja, melupakan kehidupan akhirat itu dapat menurunkan kadar keimanan kita. Karena apa? Karena kita tidak meyakini bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Berfokusnya bukan pada apakah kita takut mati atau tidak, tetapi apakah kita yakin bahwa setelah kematian itu akan ada kehidupan yang abadi, bahwa setelah kematian itu segala amal perbuatan kita yang selama kita hidup di dunia itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, ketidakpedulian ini, keengganan ini atau tidak mengingat akan kehidupan akhirat ini dapat menimbulkan penurunan terhadap kadar keimanan dalam diri kita. Asbab yang ketiga, yaitu menyepelekan dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, otomatis ketika kita bodoh terhadap ajaran agama Islam, ketika kita enggan atau tidak peduli terhadap kehidupan akhirat, maka kita pun akan selalu senantiasa menyepelekan perbuatan-perbuatan maksiat, akan selalu senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, karena ketidaktahuan tersebut. Bahkan asalnya hati kita itu adalah suci, bersih. Kemudian ketika kita melakukan dosa, itu seperti ada noda hitam yang mengotori hati kita. Satu dosa yang kita lakukan itu sama dengan satu titik noda hitam yang dapat mengotori hati kita. Lama-kelamaan jika tidak ditaubati, maka noda hitam itu akan meliputi seluruh hati kita, sehingga kita senantiasa berada dalam kejahilian. Nah, otomatis ketika hati kita jahil, hati kita gelap, hati kita bebal terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan, dari sana keimanan kita pun akan senantiasa menurun. Oke, yang keempat, jiwa yang selalu senantiasa memerintah terhadap kejahatan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan,
Allah menggabungkan dua jiwa, yakni jiwa jahat dan jiwa yang baik atau jiwa yang tenang sekaligus dalam diri manusia. Di saat salah satu melemah, maka yang lain menguat. Perang antara keduanya berlangsung terus hingga si empunya jiwa meninggal dunia. Adalah sungguh merugi orang-orang yang jiwa jahatnya menguasai tubuhnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya petunjuk. Jadi tinggal terserah diri kita apakah akan senantiasa mengikuti perbuatan jahat atau mengikuti berbuat yang baik. Apakah kita akan senantiasa mengikuti jiwa-jiwa yang jahat atau senantiasa mengikuti jiwa-jiwa yang baik. Oke, sebab-sebab yang lain. Ini sekarang kita akan membahas tentang sebab eksternal. Sebab eksternal atau sebab yang berada di luar diri kita yang dapat menurunkan kadar keimanan kita adalah pertama yaitu syaitan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari syaitan adalah merusak iman manusia. Karena itu adalah janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingin hamba-hambanya Allah, hamba-hamba Allah itu senantiasa mengikuti mereka. Barang siapa yang tidak membentengi dirinya dan dengan mengingat Allah, maka ia akan menjadi ikhwanus syayatin. Sebab eksternal yang kedua adalah bujukan dan rayuan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, dan sungguh yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megahkan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Nah, di sini disebutkan bahwa dunia itu hanyalah permainan. Jadi jangan terlalu terlena terhadap kehidupan akhirat, terhadap kehidupan dunia. Karena ketika kita terlena terhadap kehidupan dunia, kita pun otomatis akan senantiasa melupakan kehidupan akhirat. Di sana kadar keimanan kita menjadi menurun. Ibnu Qayyim mengibaratkan hati sebagai suatu wadah bagi tujuan hidup manusia, akhirat dan dunia, dengan kapasitas tertentu. Ketika tujuan dunia tumbuh, maka ia akan mengurangi porsi akhirat. Pun sebaliknya, ketika tujuan akhirat tumbuh, maka porsi kehidupan di dunia itu akan berkurang. Dalam situasi di mana tujuan dan dunia menguasai hati, maka hanya tersisa sedikit porsi akhirat di dalam hati, dan inilah awal dari penurunan kadar keimanan dalam diri kita. Yang ketiga, ini yang senantiasa kita remehkan, yaitu pergaulan yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu terletak pada agama temannya ataupun sahabatnya, sehingga masing-masing kamu
sebaiknya melihat kepada siapa yang dia mengambil teman dekatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Pepatah Arab juga mengatakan bahwa ketika kita bergaul dengan tukang minyak, maka kita akan ikut menjadi wangi. Tapi ketika kita bergaul dengan tukang kambing, otomatis bau diri kita pun ikut menjadi bau kambing tersebut. Nah, maka itu berhati-hatilah dalam bergaul, karena setidak-tidaknya pergaulan kita itu dapat mempengaruhi diri kita. Ketika kita bergaul dengan orang soleh, maka keimanan kita pun akan senantiasa ikut meningkat. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang buruk ataupun orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan, maka kadar keimanan kita pun akan senantiasa selalu menurun. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih pergaulan. Menaikkan kadar keimanan memang bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu kerja keras, harus banyak usaha yang dikeluarkan, seperti dengan menuntut ilmu atau mengamalkan amal soleh, dan juga senantiasa berdoa kepada Allah untuk terus Allah meningkatkan keimanan dalam diri kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.